Pemirsa, mantan Wakil Ketua DPR yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fachri Hamzah menyampaikan surat terbuka kepada pegawai KPK. Dalam surat tersebut, Fachri Hamzah memberikan sindiran kepada kelompok di KPK yang tak mau diatur dan ingin bebas. Fachri meminta mereka yang tidak mau diatur untuk keluar saja dari KPK dan ikut bergabung ke dunia politik. Berikut surat terbuka Fachri Hamzah yang disampaikan melalui akun Twitter. Fachri Hamzah mengirimkan surat terbuka kepada pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang memprotes hasil tes wawasan kebangsaan. Dalam surat terbuka itu, Fachri menyinggung reaksi berlebihan para pegawai KPK yang membuat lembaga penegak hukum itu menjadi lembaga politik yang penuh kritik dan persaingan. Fachri bahkan mengutip kata-kata bijak dari Ibu Negara Amerika Serikat, Anna Eleanor Roosevelt, yakni otak besar dibicarakan ide, otak sedang bicarakan peristiwa, otak kecil bicarakan orang. Fachri Hamzah juga menambahkan di dunia politik orang bersaing untuk menang sehingga terkadang aturan menjadi nomor belakang. Sementara di dunia penegak hukum tidak harus menang sebab yang penting adalah menegakkan aturan. Pemirsa, Fachri Hamzah buka suara. Ia menilai reaksi berlebihan para pegawai KPK membuat lembaga penegak hukum itu menjadi lembaga politik yang penuh intrik dan persaingan. Kita akan konfirmasi langsung terkait dengan politisasi KPK dan kita telah terhubung bersama mantan Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fachri Hamzah. Terima kasih Pak Fachri telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Dalam pernyataan Anda Pak Fachri, Anda sempat mengatakan terkait dengan ada politisasi dalam tubuh KPK. Bisa Anda jelaskan terkait hal atau sebenarnya pernyataan ini seperti apa? Ya, kalau kita membaca peristiwa-peristiwa dan sejarah lahirnya KPK, seperti kita membaca buku, itu tidak boleh langsung lompat ke halaman terakhir. Kita harus buka dari awal, karena dari situ kita akan ketahui bahwa ada cerita yang panjang sekali sampai kita melahirkan Undang-Undang 30 tahun 2002, lalu kemudian ada revisi terhadap undang-undang itu menjadi Undang-Undang 19 tahun 2019. Nah, di antara sebab revisi itu adalah karena semua pembuat undang-undang ini, presidennya, menterinya, ketua timnya, para ahli yang membuat undang-undang ini mengatakan ada beberapa kesalahan yang harus diperbaiki dari undang-undang ini. Di antaranya adalah undang-undang ini memang dibuat dalam suasana hingar-bingar perang, ya, transisi kita menuju demokrasi. Nah, itulah sebabnya kemudian begitu undang-undangnya direvisi, ya konsekuensi dari revisi itu harus kita terima karena memang itu merupakan konsekuensi logis dari revisi itu. Nah, mungkin kalau menjawab pertanyaan itu, ya misalnya yang disebut suasana politik itu. Undang-undang ini dilahirkan itu kalau kata Profesor Romli Atmasasmita itu penuh dengan kaedah perang di dalamnya, padahal harusnya kaedah yang diutamakan itu adalah pencegahan gitu. Karena banyak perang, ya banyak tepuk tangan, jadi suasananya itu seperti orang yang bersaing penuh dengan hingar-bingar perlombaan, intrik, ya bahkan akhirnya politik gitu. Nah, inilah yang menyebabkan kemudian tidak ada di seluruh dunia itu lembaga penegakan hukum, kulturnya itu pegawai-pegawainya beroposisi, pegawainya bikin asosiasi, berdemonstrasi, menggalang opini publik, bersilaturahim ke publik,
ngajak demo mahasiswa, itu nggak ada itu lembaga penegak hukum di seluruh dunia kayak begitu, nggak ada. Jadi itu bukan kultur penegakan hukum, ya, itu kultur politik sebenarnya gitu. Karena itulah revisi ini harus kita terima. Gitu. Itukah Itu, sebabnya Mbak. Anda mencuit di salah satu cuitan Anda, koreksi bila saya salah Pak Fahmi, bahwa di dunia politik orang bersaing untuk menang, kadang aturan nomor belakang. Di dunia penegak hukum kita harus menang sebab yang penting tegakkan aturan. Itukah salah satu alasan Anda men-tweet itu? Ya, misalnya kan saya mendengar para pegawai KPK ini tidak setuju dengan adanya SP3. Lah tidak ada di dunia ini lembaga penegak hukum yang tidak ada SP3. Sebab dalam kita bernegara, terutama dalam penegakan hukum, kadang-kadang memang penegak hukum tidak bisa menemukan alat bukti yang cukup. Ya, makanya jangan memaksakan diri. Karena dalam filsafat berdemokrasi, negara tidak harus benar. Negara tidak harus menang, karena negara itu kan terdiri dari manusia biasa. Jadi organisasi negara itu isinya bukan malaikat, tapi manusia biasa yang juga banyak yang korup juga gitu loh. Nah itu sebabnya dalam kaidah-kaidah penegakan hukum itu, negara tidak harus menang, negara tidak harus benar. Kalau alat bukti tidak bisa ditemukan, ya jangan maksakan diri, keluarkanlah SP3. Nah, di undang-undang yang lama itu tidak ada SP3. Itu sebabnya banyak orang yang hidupnya digantung bertahun-tahun, sampai mati orang jadi tersangka. Karena undang-undangnya tidak membolehkan dikeluarkannya SP3. Nah, kita revisilah dengan undang-undang baru. Manusia-manusia yang ada di KPK, kalian manusia biasa. Kalian bisa salah. Pernah menetapkan orang tersangka, ternyata di tengah jalan tidak ditemukan alat bukti yang cukup. Ya bebaskanlah orang itu. Begitulah yang terjadi dengan penegakan hukum di seluruh dunia. Begitulah terjadi dengan polisi kita, dengan kejaksaan kita, begitu yang terjadi. Nah, saya kira itu yang yang saya maksud sebagai dalam suasana perang itu seolah-olah harus menang gitu. Tidak, ini bukan perang, ini penegakan hukum. Dia harus tunduk kepada kaidah dan filsafat penegakan hukum. Baik, Anda juga sempat mencuit terkait dengan kalau mau berpolitik ada 3 medan baru, LSM, media, dan juga parpol. Untuk siapa sebenarnya pernyataan ini? Ya memang sebagian dari teman-teman itu saya lihat mentalnya itu agresif, ya pejuang gitu, kemudian tidak mau dikangkangi gitu, tidak mau dibatasi, ya itu bukan karakter dari penegak hukum. Itu karakter politisi. Karena itu biasanya orang-orang kayak gitu cocoknya itu bukan di lembaga penegakan hukum yang harus dingin, pro justisia, netral, sesuai kaedah, sesuai aturan. Tetapi tempatnya itu di ruang yang banyak manuvernya. Itulah ruang politik. Kalau politiknya jalur kekuasaan disebut partai politik. Kalau politiknya opini disebutnya media. Kalau politiknya penggalangan masyarakat sipil, namanya NGO atau LSM. Nah itu yang cocok dengan karakteristik teman-teman yang saya lihat ada di sebagiannya ya. Tidak semuanya, karena kan pegawai KPK itu kan hampir 1.300 orang ya. Ini kan hanya beberapa yang dianggap tidak lolos itu. Oke, baik. Apakah menurut Anda kondisi seperti itu karena Anda melihat bahwa KPK sebuah lembaga ad hoc? Ya memang kalau kita baca Undang-Undang 30 2002 kan disebutkan di dalam bab pertimbangan atau di dalam bagian pertimbangannya disebutkan karena kepolisian dan kejaksaan belum efektif di dalam tindak atau di dalam tugas pemberantasan korupsi, maka diperlukanlah sebuah lembaga, yaitulah KPK, kira-kira gitu. Jadi kalau kita membaca bagian itu, maka alasan lahirnya KPK adalah karena belum efektifnya polisi dan kejaksaan. Saya malah punya interpretasi lain bahwa yang dimaksud oleh undang-undang itu adalah tugas utama dari KPK adalah memperbaiki kepolisian dan kejaksaan.
Harusnya kan demikian, tetapi kan yang itu tidak terjadi karena fungsi-fungsi koordinasi, supervisi, monitoring yang ditugaskan oleh undang-undang ini agak terabaikan. Justru yang terjadi adalah persaingan, sehingga muncullah cecak buaya 1, cecak buaya 2, cecak buaya 3, dan konflik-konflik lainnya dengan lembaga negara. Nah, ini saya kira di antara yang mengharuskan kita, sebab yang mengharuskan kita untuk melakukan semacam koreksi terhadap kesalahan yang berlangsung cukup lama. Mudah-mudahan dengan KPK kita yang baru sekarang ini, yang lebih menyadari fungsi koordinasi, supervisi, monitoring, maka pemberantasan korupsi ini bisa dialihkan tidak saja oleh KPK sendiri, tapi oleh lembaga audit seperti BPK, oleh kepolisian, oleh kejaksaan, dan lembaga-lembaga lain yang harusnya dalam koordinasi, supervisi, dan monitoringnya KPK gitu. Menurut Anda Pak Fahri, dengan Undang-Undang KPK baru ini seberapa besarkah atau seberapa yakinkah Anda antara persaingan antara KPK dengan lembaga hukum lainnya tidak akan muncul lagi? Kalau teorinya sih nggak akan muncul lagi, dan saya dengar memang KPK yang sekarang ini lebih koordinatif dia. Mereka lebih suka menggunakan data-data audit ya. Dulu KPK nggak suka pakai data audit, sukanya ngintip gitu. Jadi dianggap ngintip lebih efektif daripada audit. Padahal kalau kita pakai teori sistem, ya kita harus dengarnya BPK. BPK yang tahu kerugian negara itu seberapa banyak, worth it atau tidak kerugian negara. KPK jangan ngitung kerugian negara karena fungsi auditor bukannya di KPK tapi di BPK. Nah, itu koordinasi, supervisi, monitoring. Dengan kepolisian juga demikian. Bukan kayak kemarin itu, ya saya koreksi itu, ya kan. Bikin OTT kebetulan saya dengar oleh penyidik KPK yang sebenarnya sudah diberhentikan. Bikin OTT di salah satu bupati di Jawa, ketemunya uang cuma 10 juta, ya kan. Akhirnya dibuang ke polisi. Bukan begitu. Itu merusak sistem namanya, karena ya operasi gagal terus ditumpahkan ke polisi, kasih sampah ke polisi. Nggak gitu cara kerjanya. Koordinasi, supervisi, monitoring itu maksudnya KPK sebagai lembaga yang memiliki kekuatan yang paling besar, terutama dalam rangka penindakan tindak pidana korupsi, dia harus bisa mengajak seluruh lembaga lain dalam satu nafas yang sama menyelesaikan persoalan korupsi di Indonesia dari hulu sampai ke hilir. Artinya menurut Anda bahwa KPK yang sekarang akan lebih baik dalam memberantas korupsi seperti itu Pak Fahri? Pastilah ya, kalau kita membaca undang-undang yang baru dengan terjadinya orkestra pemberantasan korupsi yang lebih luas, yang lebih masif, juga tentunya fungsi koordinasi dengan presiden ya, dan presiden sebagai kekuatan yang paling utama yang dipilih oleh rakyat dengan biaya yang cukup besar. Kita memilih presiden ini 25 triliun ongkosnya. Masa kita nggak bisa pakai tenaganya untuk memberantas korupsi? Nah, selama ini KPK tidak menggunakan tenaga presiden dalam memberantas korupsi, tapi malah merongrong kekuasaan presiden. Ini yang tidak sehat di masa lalu. Gitu. Oke, baik. Kita tahu bahwa hari ini ada pelantikan karyawan atau bisa dikatakan KPK menjadi ASN, dan Anda KPK sebagai lembaga ad hoc, Pak Fahri, ya, dapatkah berjalan dengan baik menurut Anda ketika semua status karyawannya kini dijadikan sebagai ASN? Polisi ASN, kejaksaan ASN, semua juga kita kan bagi 3 kamar kekuasaan itu. Ada eksekutif, ada legislatif, ada judikatif. Di legislatif pun pegawainya ASN. Di judikatif pegawainya ASN, apalagi eksekutif. Jadi dengan menyatunya mereka dalam satu sistem, maka fungsi koordinasi, supervisi, dan monitoring akan semakin baik. Tapi tolong masyarakat juga jangan terlalu inginnya itu ramenya saja. Wah, senang kalau ada orang ditangkap, ya kan, 24 jam, penggeledahan, kayak gitu-gitu. Bukan itu yang utama. Yang utama adalah bagaimana sebuah sistem bersatu untuk menghadapi seluruh persoalan yang ada dalam sistem ini, terutama korupsi, dari hulu sampai ke hilir.
dan penggunaan kekuatan utamanya adalah dalam rangka mencegah. Sebab kalau sudah terjadi, apalagi ditindak, itu damage has been done, sudah terjadi kerusakan. Dan kalau sudah terjadi kerusakan, sistem itu sulit diperbaiki. Tapi kalau dicegah, sama dengan orang ya, orang itu kalau dicegah jangan sampai sakit, itu bagus. Dikasih obat, diatur iramanya supaya kesehatan terjaga, gizinya baik. Tapi kalau orang itu sudah sakit, stroke, serangan jantung, diamputasi, dibedah dan sebagainya, itu udah rusak. Baik. Kita jangan menikmati kerusakannya, tapi justru mencegah terjadinya kerusakan itu jauh lebih baik. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Fahri Hamzah telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, Fahri Hamzah mantan Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 dan juga Wakil Ketua Umum Partai Gelora.